Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afan Hakim dengan NIM 224 10 10 2011 dari kelas pemrograman web D. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi atau tugas dari kelas praktikum PWB, yaitu tugas 2 dan tugas 3. Oke, langsung saja pada tugas yang kedua, yaitu yang pertama ada di bagian main di sini. Kita menjelaskan require one function PHP. Nah, jadi pada bagian ini tuh kita memasukkan file PHP eksternal yang dinamakan function.php tersebut. Lalu URL, get URL, index PHP. Nah, jadi di sini itu mengambil nilai parameter dari URL dari string get tersebut, string dari query. Lalu jika ini tidak diatur, URL ini tidak diatur, maka akan langsung ke defaultnya, yaitu index.php. Lalu lanjut ke next line, URL, memberikan parse URL, URL PHP, URL parse. Nah, jadi di sini tuh fungsinya digunakan untuk mengekstrak komponen dari part URL. Lalu next part dengan explode URL. Nah, jadi di sini tuh function dari explode sendiri merupakan uh, pembagian atau partnya ini dibagi menjadi array yang berisi beberapa bagian dengan uh, simbol garis miring tersebut sebagai pemisahnya. Lalu next URL dengan n part. Nah, jadi di sini function dari n tersebut digunakan untuk mendapatkan elemen terakhir dari array pet part. Oke, lanjut ke switch URL. Nah, switch URL ini merupakan statement atau pernyataan switch yang digunakan untuk melakukan tindakan berbeda berdasarkan nilai dari URL-nya. Lalu case admin ini tuh memeriksa apakah login ini diatur. Jika true, maka akan memanggil admin dashboard. Nah, lalu else jika tidak atau lainnya, maka memanggil admin dari login form. Case dashboard di sini merupakan kasus yang dimana itu memanggil admin dengan nilai dashboard tersebut. Lalu next ke case login di sini itu maksudnya memeriksa apakah status dari memeriksa status tersebut. Jika true, maka memanggil customer login ke login save. Lalu selain daripada itu, else-nya itu langsung masuk ke login form. Next ke case register di sini itu maksudnya memeriksa apakah action diatur, tindakan itu diatur. Jika true, maka memanggil customer ke register save. Lalu jika maksudnya else itu langsung ke register form. Lalu case profile. Nah, di sini tuh periksa apakah action itu diatur. Jika true, maka memanggil customer profile. Lalu else itu memanggil customer pada profile edit. Next case item di sini juga sama ya, memeriksa item. Oh, ini di sini tuh beda. Jadi ada get ID di sini tuh mengambil nilai dari string query ID.
item index. Next aja di sini case card. Case card itu maksudnya mendapatkan ID dari string query, memanggil bagian card di sini sebagai index ID. Next ke case order di sini tuh maksudnya mendapatkan ID dari string query. Jika ID sama dengan 0, maka memanggil order index. Jika else atau yang lainnya itu maka memanggil index dan juga show ID atau menampilkan ID yang telah dipanggil tersebut. Next ke case kontak di sini tuh maksudnya memanggil kontak index. Di sini juga case logout sama memanggil uh, logout. Di sini customer bisa logout. Lalu defaultnya tuh home index. Maksudnya jika tidak ada tindakan lain, maka akan langsung ke default atau ke bagian home. Oke, langsung ke next tugas kedua yaitu ada function. Nah, pada kelas function ini ada kelas admin ya. Nah, kelas admin sendiri itu kelas untuk admin. Jadi public static function login form. Nah, di sini tuh maksudnya metode ini membuat halaman formulir login admin yang berada di direktori view admin panel admin login save. Lalu public static function login save. Nah, jadi metode ini tuh membuat halaman dashboard admin yaitu admin dashboard.php yang berada di direktori view admin panel. Lalu untuk metode dashboard di sini tuh digunakan untuk membuat halaman dashboard admin pada admin dashboard.php. Lalu next ke kelas customer. Nah, di sini ada public static function login form. Metode ini digunakan untuk memuat halaman formulir login bagi customer, di mana customer login.php yang berada di direktori view form customer login PHP. Lalu ke public static function login save. Metode ini tuh digunakan untuk memuat halaman utama atau home yang berada di direktori view shop. Lalu ada public static function register form. Metode ini digunakan untuk bagian pada halaman formulir untuk customer itu melakukan sebuah registrasi pada bagian customer register.php yang berada di direktori view form. Lalu ke metode register di sini digunakan untuk memuat ulang halaman formulir login pelanggan atau customer pada bagian customer login PHP, customer login.php. Lalu ke public static function profil. Nah, jadi metode ini digunakan untuk memuat halaman profil dari customer pada customer profil.php yang berada di direktori view form juga. Lanjut ke profil edit. Jadi metode ini juga digunakan untuk memuat halaman profil customer yang berada di customer profil.php, tetapi dengan sedikit tampilan yang berbeda, yaitu customer bisa melakukan edit profil. Lalu ada public static function logout. Jadi metode ini digunakan untuk memuat halaman formulir itu login pelanggan ke logout. Jadi customer bisa melakukan logout di sini.
Lalu ada kelas home. Jadi kelas home di sini itu ada public static function index, yang di mana metode ini digunakan untuk memuat halaman utama dari eh, home dari shop atau toko pada home.php yang berada di directory view shop. Lalu next ada kelas item. Jadi di sini tuh ada public static function index. Nah, ini digunakan metode ini digunakan untuk memuat halaman index item atau item.php yang berada di directory view shop. Lalu ada public static function show ID. Nah, yang ini tuh metodenya digunakan untuk memuat halaman detail item.php yang memasukkan ID yang diambil dari eh, query. Oke, lalu lanjut ada class card. Di sini tuh ada public static function index. Nah, metode ini digunakan untuk memuat halaman keranjang belanja atau card.php yang berada di directory view shop. Lalu ada class order. Di sini ada metode index sama ya, digunakan untuk memuat halaman indeks pesanan atau order.php yang berada di directory view shop. Lalu ada eh, metode show ID. Nah, di sini digunakan untuk memuat halaman detail dari order tersebut dengan memasukkan ID yang diambil dari query. Yang terakhir ada kelas kontak. Nah, jadi di sini itu ada metode index digunakan untuk memuat halaman dari kontak.php yang berada di directory view shop. Oke, mungkin sudah dari tugas dua sendiri. Lalu kita beralih ke tugas ketiga ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang bagian abstrak kelas student. Nah, jadi di sini itu ada abstrak kelas, abstrak student. Digunakan untuk membuat sebuah kode abstrak kelas dengan nama abstrak student. Lalu di bawahnya ada abstrak static function select, yang dimana bagian itu untuk mengambil semua data dari tabel student. Lalu ada insert yang di sini tuh memuat ID, name, email, dan role FK. Nah, jadi metode ini digunakan untuk eh, memasukkan atau menambahkan atau insert data baru ke dalam tabel student dengan parameter yang telah diberikan sesuai dengan ini tersebut. Ada ID, name, email, dan role FK. Lalu ke delete. Nah, jadi metode ini digunakan untuk menghapus semua data dari tabel student. Lalu ada join rows, close edit edition sama dengan string. Nah, jadi pada metode ini digunakan untuk melakukan operasi join dengan tabel row dengan parameter close edition yang dapat digunakan untuk menambahkan kondisi tambahan pada operasi join. Lalu next ada fresh, di sini digunakan untuk mengembalikan data mengembalikan data ke bentuk semula atau ke awal. Lalu ada select by ID. Nah, di sini itu maksudnya metode ini digunakan untuk mengambil data dari tabel student berdasarkan ID yang telah diambil dari atau ID yang telah diambilkan ke dalam query.
Lalu ada select where clause. Nah, di sini tuh metode ini digunakan untuk mengambil data dari tabel sajen berdasarkan eh, clause atau kondisi yang telah diberikan. Lalu ada update by ID, ID, name, email, dan row extra. Nah, di sini digunakan untuk mengupdate atau memperbarui data dalam tabel sajen berdasarkan parameter yang telah diberikan. Next ada update where, clause, name, email, dan row extra. Nah, jadi di sini tuh metode ini digunakan untuk memperbarui data dalam tabel sajen berdasarkan clause atau kondisi yang telah diberikan. Lalu next ada delete by ID. Nah, di sini itu digunakan untuk menghapus data dari tabel sajen berdasarkan ID yang telah diambil dari query. Dan terakhir ada delete where clause. Nah, di sini itu digunakan untuk menghapus data dari tabel sajen berdasarkan clause atau kondisi yang telah diberikan. Kita lanjut ke tugas 3 bagian controller ya. Oke, langsung ke bagian ini. Ada static function get roles ID. Nah, jadi ini tuh eh, merupakan sebuah static function yang disebut get roles. Fungsinya itu dirancang untuk menampilkan data dari student berdasarkan role ID yang telah diberikan. If is numeric ID. Nah, itu maksudnya tuh memeriksa apakah ID yang diberikan adalah nilai numerik atau angka. Lalu jika ia akan menampilkan eh, data berdasarkan role ID. Echo JSON encode student. Nah, jadi di sini tuh eh, maksudnya tuh echo JSON encode atau merubah data siswa ke dalam format JSON. Lalu else echo JSON encode array error dengan invalid role ID. Itu maksudnya jika tidak ada kondisi lain atau else di sini akan menampilkan eh, error atau sebuah kesalahan yang terjadi. Kita langsung lanjut aja ke bagian model. Nah, jadi di sini tuh eh, yang ditugaskan yaitu pada static function select by ID. Nah, jadi metode ini digunakan untuk mengambil data mahasiswa berdasarkan ID dengan menggunakan variabel global dari variabel count untuk menghubungkan ke dalam database. Ini ada SQL select all from student where ID. Nah, itu maksudnya tuh mengambil data dari student atau mahasiswa berdasarkan ID. Lalu ada ini variabel statement dengan count prepare SQL.
statement bind param i ID. Nah, itu maksudnya itu mengambil parameter ID ke dalam pernyataan di sebuah di dalam SQL tersebut atau database tersebut. Result, statement get result. Lalu ada di sini ada row dengan result fetch assoc. Nah, jadi di sini tuh maksudnya mengambil hasil query yang telah diambil sebelumnya. Lalu langsung lanjut ke bagian static function select where cloud. Nah, jadi metode ini itu digunakan untuk mengambil data dari student atau mahasiswa berdasarkan dengan kondisi atau clause yang telah diberikan. Menggunakan variabel global dengan nama count ini untuk menghubungkan ke dalam database. SQL sama dengan select all from student where clause. Itu maksudnya itu mengambil data dari database dari tabel student yang dimana itu sesuai dengan kondisi yang kita berikan. Lalu array, sedangkan array itu untuk mengembalikan hasil query dalam bentuk array. Ini lanjut ke metode static function update by ID. Nah, jadi di sini tuh digunakan untuk mengupdate atau memperbarui data mahasiswa atau student berdasarkan dengan ID yang telah diberikan. SQL sama dengan update student set name dengan lalu ada email, ada role SK, where ID sama dengan certificate. Nah, di sini tuh fungsinya untuk memperbarui data berdasarkan ID. Data yang diperbarui itu berupa ini ada name, email, dan role SK. Lalu ada sini statement band param SSII, name, email, role, SK, ID. Nah, jadi itu maksudnya mengambil nilai dari parameter tersebut ke dalam query. Name, email, role, SK, dan ID itu. Lalu if statement object row lebih dari 0, return change, else return unchanged. Itu maksudnya tuh jika kondisi seperti ini, statement object row lebih dari 0, jika iya, maka akan mengembalikan fungsi change atau perubahan. Nah, jika selain daripada itu, maka akan mengembalikan fungsi unchanged atau tidak ada perubahan. Nah, lalu ke static function update where. Nah, jadi di sini tuh digunakan untuk memperbarui data mahasiswa berdasarkan dengan clause atau kondisi yang telah diberikan. Yang dimana diambil dari variabel global count tersebut untuk menghubungkan ke dalam database. Lalu SQL sama dengan update student, set name sama dengan email, role SK, where clause. Nah, itu maksudnya itu eh, memperbarui data query dari SQL berdasarkan dengan clause atau kondisi yang telah diberikan. Nah, data yang diganti itu ya ada name, email, dan role SK dari tabel student.
Lalu statement band param atau parameter SSI, name, email, role, SK. Nah, itu maksudnya itu untuk mengisi nilai parameter ke dalam statement atau pernyataan dari SQL. Parameternya yaitu ada name, email, dan role, SK. Lalu result sama dengan statement fact row lebih dari nol. True, false. Nah, itu maksudnya itu mengembalikan nilai dari apa yang telah terjadi atau apa yang telah berubah. Jika terjadi perubahan, maka true. Lalu sebaliknya, jika tidak terjadi perubahan, maka false. Lalu lanjut ke static function delete by ID. Nah, di sini tuh digunakan untuk menghapus data dari mahasiswa berdasarkan dengan ID yang telah diberikan. Sama dengan menggunakan variabel global count. Di sini ada SQL sama dengan delete from student, where ID sama dengan. Nah, itu maksudnya itu menghapus data dari mahasiswa atau tabel student yang dimana diambil berdasarkan dengan ID. Lalu statement dan parameter ID. Nah, itu maksudnya itu untuk mengisi nilai parameter ID ke dalam pernyataan atau statement dari dalam SQL. Lalu result dengan statement effect rows lebih dari nol. Itu sama seperti sebelumnya mengembalikan nilai dari apa yang telah berubah. Jika true, maka itu terjadi atau mengembalikan perubahan, dan sebaliknya jika false, maka tidak terjadi. Oke, lalu yang terakhir ada static function delete where close, yang dimana itu map ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan dengan clause atau kondisi tertentu yang telah diberikan dengan menggunakan variabel global count untuk mengumpulkan ke dalam database. SQL delete from student per clause. Nah, di sini tuh maksudnya menghapus data dari mahasiswa berdasarkan clause atau kondisi yang kita berikan. Lalu result count effect rows lebih dari nol. Sama seperti sebelumnya, jika true maka dikembalikan, dan jika false maka tidak. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau saya presentasikan tugas dari kelas praktikum pemrograman web kelas kelas A dengan tugas 2 dan tugas 3. Cukup sekian, mohon maaf apabila eh, terdapat kekurangan dalam perkataan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.